Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia, di mana disebutkan bahwasannya ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Maka kita bersyukur bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Tapi ya kadang-kadang kita berpikir tempat yang paling dicintai itu masjid, yang paling tidak disukai itu, tapi kok koyok-koyok luweh kerasan ning timbangane ning jenengan ngoten mboten? Oh. Lho saestu niki perlu kita introspeksi diri. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjidnya. Kadang-kadang opo malih musim ngoten niki nggih panas. Ngemper ten gene apa jenenge tempat perbelanjaan sing ono nyapo enggak ning jero masjid sing ono. Leres mboten? Jenengan biasane ngemper ten pundi? Masyaallah. Teges ya. Oh kafe. Oh ATM, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kerasan berlama-lama di masjid daripada berlama-lama di pasar. Ya, kita bersyukur termasuk masjid ini full AC. Masya Allah. Karpet empuk, AC ini adem. Hari ini Bismikallahumma. Ayo, sampai iki ya. Kita ngaji, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, sedikit kita ulas apa yang kita sampaikan pada pembahasan yang lalu. Yang kemarin hadir syabab, pemuda yang kemarin hadir? Hadir kemarin? Sabtu lalu. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Sebelum saya mulai, saya tanya dulu, ben anget. Nggak ada ini di buku. Sing nyatet ya nemu, sing nggak nyatet boleh, monggo. Apa? Terus ada berapa? Sebutkan.
sebagainya. Al-Quran sebagai petunjuk memahami akan menjadi sebab akan turunnya rahmat. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada yang tahu? Fal Qur'anul Karim, dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan li umurin salasah, untuk 3 tujuan. Pertama, at-ta'abbud bi tilawatihi wa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Beribadah dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ada berapa? 1 apa? Beriman. Yang kedua, membaca dan menghafalkan. Yang ketiga, mentadaburi dan mempelajari isinya. Yang keempat, yang kelima, mengajarkan. Itu yang terakhir. Total ada 5. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih di muqaddimah sebelum kita membahas adab tentang membaca Al-Quran. Ada beberapa catatan yang harus kita pahami seputar Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu terpelihara dari tahrif wa tabdil. Al-Quran itu terpelihara dari perubahan dan penggantian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kitab yang dari dulu sampai nanti hari kiamat akan tetap sama redaksinya, tidak akan ada revisi di dalamnya, dan tidak akan ada yang namanya orang itu menyesal memahami, mempelajari dan menghafalkannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu dunia, ya, apalagi pelajaran sekolah. Mungkin ganti kurikulum, ganti materi dan lain sebagainya, tetapi Al-Quran tidak. Maka beruntunglah orang-orang yang menghafalkannya, karena sampai dia meninggal pun ya itu. Makanya kemarin kita motivasi bareng-bareng, ayo kita mencoba untuk menghafalkan Al-Quran raketang sedino sa ayat. Nek nggak iso ya seminggu sa ayat, kalau nggak iso ya sebulan sak juz. Ya harus dimotivasi, harus ada semangat dorongan dari dalam diri. Kalau enggak ya sak lawase nggak akan hafal. Ya minimal juz 1 sampai 30. Ya, setidaknya itu. Karena sampai kiamat pun ya ini Pak, 30 juz, dan nggak akan ada perubahan, nggak akan ada penggantian, sama. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu terjaga dari pertentangan dan kontradiksi. Apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi dan pertentangan. Jika ada pertentangan, yang perlu belajar lagi kita, perlu belajar lagi memahami isinya, perlu belajar lagi asbabun nuzulnya, perlu memperdalam lagi kandungannya. Karena sekali lagi Al-Quran terjaga dari pertentangan dan kontradiksi.
Dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mempelajari, tidak memperhatikan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Tapi karena Al-Quran ini dari sisi Allah, maka tidak akan pernah kita jumpai kontradiksi dan pertentangan di dalamnya. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan, oh isi Al-Quran itu bertentangan dengan ini, mungkin yang perlu belajar lagi, yang perlu diperiksakan orangnya. Ya. Bahkan naudzubillah ada yang mengatakan, oh Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Mungkin orangnya ini yang kurang mempelajari Al-Quran. Atau naudzubillah dia mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang benci dengan Islam. Ya. Karena saat ini ya seperti itu, betapa banyak orang-orang yang membenturkan ya kejadian ini kejadian dengan Al-Quran. Oh ternyata Al-Quran sudah tidak relevan. Maka sekali lagi jika ada kontradiksi, pertentangan di dalamnya, maka yang perlu dipertanyakan adalah orangnya, jangan Al-Qur'annya. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang perlu kita pahami juga bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dasarnya apa? Surat ke-54 ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Dipahami mudah, dihafal mudah. Tidak ada kitab yang dihafal oleh pengikutnya dengan sempurna kecuali Al-Quran. Ya. Maka Masya Allah, sejatinya menghafal itu mudah Pak. Gurgari karep opo mboten. Saestu menghafal itu mudah. Gurgari niate awak dhewe enek opo ora. Ustaz, kami kan sudah sepuh. Untuk hafalan itu gampang lali. Insya Allah ketika kita ada niat yang kuat, Allah akan memudahkan. Karena inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan dicoba untuk dihafalkan, karena janjinya Allah mudah. Allah akan memudahkan. Yang bikin sulit kan omongan kita sendiri. Kita terjebak dalam omongan kita. Wah angel, waduh sulit iki, waduh urung-urung wis. Nah, itu kita urung-urung wis sambat, urung dijajal wis sambat. Maka dicoba dulu, dihafalkan dulu. Kok ngapalno ping pisan ora hafal ya ping pindho, pindho enggak hafal ya ping telu, telu hafal ya ping papat. Mau apa tidak, memang di awal-awal itu sulit. Bah ibarat orang belum mengenal Al-Qur'an, bah ibarat orang masih perkenalan. Kita sulit kan masalahnya, kita jarang baca Al-Qur'an 30 juz. Ngapunten saes dulu niki. Kita itu sulit menghafalkan Al-Qur'an karena kata-kata dalam Al-Qur'an, lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an masih sesuatu yang baru bagi kita. 30 juz yang paling sering kita bacakan awal dan akhir. Sing tengah-tengah? Nah. Sing tengah-tengah diwaca enggak? Berapa kali kita membaca Al-Quran 30 juz secara sempurna? Atau ngenteni Ramadan?
Sehingga apa? Sesuatu kalimat yang ada dalam Al-Quran menjadi kata-kata yang baru kita baca, baru kita dengar. Wong ana imam maca surat tengah-tengah, surat apa maneh? Akhirnya apa? Sulit. Maka coba baca 30 juz itu, targetkan koyo Ramadan ngoten lho. Jenengan Ramadan khatam berapa kali? 2 kali. Luar Ramadan kali-kali nggak hafal, kali-kali nggak baca. Loh, bukannya kita suudzon, tidak, tapi inilah kondisinya. Al-Quran itu sulit dihafal karena memang jarang kita baca. Kok ngapal no moco wae? Enggak. Bagaimana kita bisa hafal? Ngerungokno ya ora. Ya, ngerungokno lho ora. Loh, Al-Quran ini saya bawa terus, iya dicekel tapi dibuka pora, masalah itu. Ya. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Jadi kalimat, lafaz yang ada dalam Al-Quran kadang-kadang sesuatu yang tabu bagi telinga kita. Imam baca pertengahan surat itu kadang-kadang bingung, itu surat apa? Karena yang sering kita baca adalah juz 30. Yang sering kita dengar juz 30. Sing 29 iku mbuh diapakne. Padahal Al-Quran berapa juz? Saestu, Pak. Maka cobalah untuk membaca dulu. Fa insyaallah siapa yang ada kemauan untuk menghafalkannya, Allah akan memudahkannya. Awali dengan baca. Raiso moco, awali dengan mendengarkan dan belajar huruf hijaiyahnya. Enggak apa-apa, bismillah diawali daripada enggak. Yang ke berikutnya, keberapa? 4. Bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat dan tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan yang semisalnya, sekalipun seluruh manusia dikumpulkan, sampai awalnya sampai akhirnya dikumpulkan untuk mendatangkan yang semisal pun tidak akan bisa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Arab kafir Quraisy untuk mendatangkan yang semisal. Mereka pun menyerah, tidak mampu. Padahal mereka orang-orang yang fasih dalam belajar, dalam membaca Al-Quran, atau dalam mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Mereka orang-orang yang balaghahnya tinggi. Tetapi untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, bahkan satu ayat pun tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ke-10 ayat 38. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mislih. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-membuatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan, maka coba datangkan sebuah surat seumpamanya. Sak surat ay, wes sak ayat lah. Bukankah pernah disebutkan salah satu yang dibuat apa? Al-fil udhunuhu. Ya, ini jadi guyon. Gak akan mungkin ada yang bisa mendatangkan yang semisal, apalagi menggantikan. Dan tidak akan mungkin tergantikan. Ya, inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya seorang muslim, seorang mukmin aneh bila meninggalkan Al-Quran. Lucu, ya, sesuatu firman Allah, mukjizat yang tidak ada tandingannya, kalimat-kalimatnya menenangkan dan meneduhkan, kadang ditinggalkan. Ya. Dan Al-Quran itu, yang kelima, Al-Quran itu mendatangkan ketenangan bagi siapa saja yang membacanya. Bagi siapa saja yang membacanya.
termasuk yang mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak merasakan ketenangan, ketika kita tidak merasakan ketenangan dalam mendengarkannya, mungkin ada masalah dengan hati kita semuanya. Atau mungkinkah kita sudah merasakan ketenangan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah merasa tenang dengan, mohon maaf ya, dengan selain Al-Quran, dan banyak saat ini, oh Ustadz, saya itu kalau mendengarkan apa itu namanya, itu instrumental, saya itu tenang. Udah, kalau sudah demikian dia nggak akan tenang tuh mendengarkan Al-Quran, nggak akan dapat. Ya. Ada juga yang tenang kalau mendengarkan, kalau sudah seperti itu nggak akan dapat tenang dalam membaca Al-Quran. Tinggal pilih aja. Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan. Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis kecuali turun pada mereka ketenangan. Ketika dalam majelis itu yang dibacakan firman-firman Allah, mereka mempelajari firman-firman Allah, yang turun adalah ketenangan. Makanya tidak heran, mohon maaf, bila zaman dahulu, generasi-generasi terdahulu, ketika mereka duduk membaca firman-firman Allah, yang dirasakan adalah ketenangan dalam diri mereka. Ketenangan, rahmat itu yang diturunkan bagi mereka. Dan salah satu nilai plusnya lagi, mereka memang juga ngerti apa yang mereka baca. Itu nilai plusnya. Dan sekali lagi Al-Quran mendatangkan ketenangan, bahkan yang mendengarkan pun tenang. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kok enggak merasa tenang, mungkin ada sesuatu dalam diri kita. Cobalah introspeksi diri. Ada apa? Jangan-jangan kita sudah mencari ketenangan dengan selain Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak lagi bermanfaat, sehingga Al-Quran lagi tidak menjadi sebab kita mendapatkan ketenangan. Termasuk bermajelis ilmu seperti ini, Pak Saestu, datangnya kita ke majelis ilmu ini, fa insyaallah ya, segala permasalahan dunia sejenak akan hilang. Meskipun kumet tuh ya balik iling mana gitu. Tapi ketika kita duduk seperti ini, saestu tenang yang kita dapatkan. Ya. Kedamaian yang kita rasakan. Sampai guyonane opo saking tenang ya sampai turu kabeh gitu. Tapi enggak juga, enggak seperti itu maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketenangan hati, adem ayeme hati, Pak. Itu yang didapatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami juga bahwasanya Al-Qur'an mengumpulkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Itu Al-Qur'an. Orang yang menginginkan ketenangan, orang yang menginginkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, kembalilah pada Al-Qur'an. Dalilnya apa? Surat ke-28 ayat 77. Ya. Dan yang berikutnya bahwasannya di dalam Al-Qur'an terdapat kisah-kisah nyata. Apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, bukan sifatnya khayalan.
Maka kisah-kisah seperti kisahnya Fir'aun, kisah-kisah apapun yang ada di dalamnya adalah sebuah kisah nyata, bukan khayalan. Makanya ini kalau kita mau perhatikan ya, semua kisah-kisah tersebut kalau disebutkan dalam surat 28 ayat 3, natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haq, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi, benar, bukan sebuah khayalan. Dalam surat ke-18 ayat 13 disebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq, kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Itu Ashabul Kahfi. Dan sekali lagi, semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Maka tidak boleh kemudian orang yang beriman beranggapan sebagian kisah itu adalah kisah-kisah yang mustahil. Tugas kita adalah mengimaninya, mengimani Al-Quran, iman dengan Al-Quran, iman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh ragu-ragu ya, tidak boleh ragu-ragu, sebagaimana ragu-ragunya orang-orang munafik, bahkan mereka tidak beriman. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, bahwa Al-Quran itu adalah pemberi petunjuk dan kabar gembira. Dasarnya apa? Surat ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, dan yang mengerjakan amal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini Al-Quran, sekali lagi ini wajib kita imani ya. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi, dan berita-berita yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran itu pun wajib kita imani akan hadirnya, akan adanya, sebagaimana mengabarkan tentang hari kiamat, sebagaimana mengabarkan kisah-kisah yang dulu, sebagaimana kisah Isra dan Mi'raj. Semua wajib kita imani ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara beberapa hal yang harus kita pahami. Kemudian kita masuk adab dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muallif kitab ini menyebutkan di antara adab dalam membaca Al-Quran yang pertama adalah ikhlas. Dan ini disebutkan, dijelaskan dalam bab-bab adab apapun tentang pentingnya keikhlasan, mengharap ridho Allah, bukan berniat ingin mencari dunia atau pujian manusia. Na'udzubillah. Maka hal yang harus benar-benar kita jaga adalah kesucian, kebersihan hati kita dari penyakit-penyakit riya dan sum'ah. Riya itu apa? Pengen dilihat. Riya itu adalah menampakkan amal perbuatan agar orang itu melihat, dan yang diharapkan adalah pujian dari setelah dia melihat. Adapun sum'ah adalah di mana dia menceritakan apa yang dia kerjakan agar orang pun simpati
peduli. Ya. Makanya ini juga harus dihati-hati. Ya. Terlebih di zaman yang serba gaib ini. Orang-orang itu sebenarnya nggak tahu aktivitas kita, karena dunia gaib bisa jadi tahu. Kita posting. Ini tipis loh Pak nanti. Ini sangat tipis dan sangat samar. Maka kami nasihatkan khususnya pada diri kami pribadi, begitu pula para panjenengan semuanya, hati-hati. Di antara hal yang paling sulit untuk diobati, ya mengobati hati kita dari penyakit riya, penyakit sum'ah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirkul asghar. Ya, syirkul asghar, berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan saat ini. Datangnya kita ke majelis ilmu jika karena Allah, kita akan mendapatkan ridhonya Allah, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi bila kita niatkan karena dunia, maka yang akan kita dapatkan belum tentu dunia, dan tidak akan dapat pahala. Ini bedanya Pak. Orang yang berniat karena manusia belum tentu mendapatkan ridhonya manusia. Apalagi apa yang dijanjikan oleh Allah tentu malah tidak akan mendapatkan sama sekali. Dan Allah juga mengingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah kecuali untuk apa? Benar-benar memurnikan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan li ajlin nas, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mendapatkan sanjungan manusia, bukan untuk mendapatkan simpatinya manusia. Makanya sampai-sampai kalau kita mau membaca kisah generasi-generasi terdahulu, ketika mereka puasa pun tidak menampakkan sedikit pun bekas-bekas wujud mereka itu lemes. Ya. Tidak. Mereka benar-benar menjaga niat mereka. Ibadah yang nggak bisa dilihat orang kan puasa toh Pak. Dan salah satu indikator orang puasa itu diantaranya apa? Lemes. Makanya mereka tidak menampakkan sedikit pun bekas-bekas lemesnya. Bahkan kita lihat sejarah perang yang pertama kali terjadi pada bulan apa? Tidak menampakkan kalau dirinya itu wah aku iki poso, aku iki lemes, enggak. Dan termasuk juga kalau kita perhatikan ibadah-ibadah sunnah itu yang terbaik dilakukan di mana? Di rumah dan tanpa sepengetahuan orang. Dalam rangka apa? Menjaga niat-niat kita agar terjaga, agar jangan sampai terkontaminasi. Karena hati kita lemah Pak, sangat lemah hati kita, gampang molak-malik. Berangkat ikhlas, buka lawang ikhlas, melbu masjid lungguh lurung mesti ikhlas. Ya, belum tentu. Makanya kita jaga benar-benar. Membaca Al-Quran juga demikian, apalagi ini yang didengar oleh orang. Terlebih bacanya di masjid. Benar-benar dijaga niatnya. Innamal a'malu
binniyat. Jangan sampai kita melakukan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran karena ingin dipuji dan semisalnya. Jika kita bisa melakukan dalam kesepian, memang lakukanlah saat tersebut. Lakukan demi menjaga niat-niat kita semuanya, demi menjaga keikhlasan kita semuanya. Dan ini sesuatu yang berat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jaga keikhlasannya. Kalau kita bisa melakukan tanpa sepengetahuan orang, lakukan. Bahkan di rumah. Kecuali kita ingin belajar bersama-sama, anak istri kita belajar, pengen nyimak, lakukan. Ya, tapi sekali lagi jagalah niat-niat kita semuanya. Kadang itu ada fenomena yang terjadi di antara kita. Nik maca Al-Quran omah iku males, nik maca bareng-bareng semangat. Kita nggak suudzon, Pak. Kita nggak suudzon pada orang, memang kita dilarang suudzon, tetapi kadang ini terjadi. Syaitan berusaha untuk menjadikan kita melakukan sesuatu ya agar dilihat oleh manusia. Dalam kesepian malas, dalam keramaian semangat. Terus, bukankah kita pernah mendengar bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, sholat apa? Isya dan subuh. Kenapa? Karena itu waktu malam. Karena waktu tersebut tidak banyak orang yang melihat aktivitasnya. Bahkan di saat dulu, saat itu adalah saat yang gelap. Berangkat nggak ngerti. Maka inilah mereka bermalas-malasan. Kita khawatir bila dalam kesepian kita malas beribadah, bila tidak ada orang kita malas membuka dan membaca Al-Quran, tapi dalam keramaian kita semangat membaca Al-Quran. Kita khawatir. Kita tidak menghukumi, tapi khawatir ya. Karena hati ini lemah. Sekali lagi, jaga benar-benar yang namanya niat ini. Lihat kitab-kitab para ulama, diawali dengan bab-bab ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diawali dengan bab ini semuanya, mengingatkan kita, ayo diluruskan niatnya. Baca Al-Quran, luruskan niatnya dulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita menata hati kita. Orientasi kita adalah mencari ridhonya Allah. Orientasi kita adalah akhirat, bukan dunia, bukan pujian manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah bila yang dicari adalah pujian-pujian manusia. Bukankah di antara bahan bakar neraka adalah qari, orang yang membaca Al-Quran yang niatnya karena na'udzubillah summa na'udzubillah. Membaca Al-Quran itu bagus, Pak. Apalagi dengan suara bagus. Tapi nek sampai kemudian mendayu-dayu, yang kemudian dibuat-buat, ya apalagi li ajlin nas, naudzubillah summa naudzubillah. Berhati-hati kita, ya kita berhati-hati dari yang namanya syirkul asghar yang dapat menggugurkan amalan kebaikan yang kita kerjakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita tata niat-niat kita bersama saat memulai membaca
Al-Quran. Jika bisa kita lakukan dalam kesepian, dalam kesunyian, lakukan. Ya, jika mampu, lakukan. Dan insya Allah kalau kita bisa lakukan, maka ini luar biasa. Ada tidaknya orang jangan menjadikan sebuah perbedaan dalam beramal kebaikan. Makanya kadang-kadang itu kami sampaikan pada jamaah, Pak, nek sholat sunnah neng omah iku pirang menit. Jenengan kalau sholat di rumah 2 rakaat berapa menit? Nek sholat sunnah ning kene berapa menit? Kula kadang ono molore. Ati ndang cepet-cepet rukuk ku diarani kecepetan. Loh, Allah itu mau kita ibadah di rumah, mau ibadah di masjid, tahu. Lah nyapa mau beda nih gitu loh. Ada apa? Ini menjadi introspeksi bagi saya sendiri. Ya. Ning omah iku patas, apa nek nang masjid iku kelas ekonomi jenengan. Sehingga rodok suwi alon-alon ngono ku. Ya. Apa nek omah gawe bus ekspres sehingga ndang cepet mari. Sing sakjane 5 menit dadi 1 menit. Nek iso mari Al-Fatihah langsung ruku. Nek ning masjid mari Al-Fatihah kul huwallahu ahad terus meneng gak ruku. Loh ngapunten loh, ini kita khawatir ada apa gitu loh. Rene ning omah 5 menit nang masjid alhamdulillah. Tapi bila di rumah kursak menit, kemudian sholat sunnah ning masjid kok sampai 7 menit, ya kita nggak menghukumi, tapi kita kadang-kadang khawatir. Kenapa? Oh di masjid lebih khusyuk Ustaz, alhamdulillah jika demikian. Tapi jika jenengan karena ada ono tonggoku, ono ini ono itu, la haula wala quwata illa billah, jangan sampai. Ya, jangan sampai kita bersusah payah tapi kita tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena melakukan sesuatu karena manusia. Dan sekali lagi ini yang pertama, hendaklah saat membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho Allah, bukan berniat ingin cari dunia, apalagi mencari pujian manusia. Karena ninggele ridho ni menungso nggak ono entei. Ya, nggak akan dapat juga kalau mencari ridhonya manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di poin yang kedua pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berusaha untuk mencintai Al-Quran, membaca, memahami, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.